but it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kalor dan termodinamika. Dengan kelompok yang beranggotakan saya Alia Penelianti dengan NIM 11920500012 akan menjelaskan materi Hukum 2 Termodinamika, Entropi dan Mesin Kalor. Saya Dian Putri Rahmah dengan NIM 11920500034 akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep dasar termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Saya dengan Fairuz Salsabila dengan NIM 11920500038 akan menjelaskan materi tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, kita langsung saja masuk ke pemateri pertama. Kepada Saudari Fairuz, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dian Putri. Di sini saya Fairuz Salsabila dan pada materi fisika kali ini saya akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahan kalor. Namun, materi yang akan dibahas pada kalor dan perpindahan kalor itu, yang pertama pada kalor akan dijelaskan tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Kemudian, perubahan wujud dan kalor laten. Kemudian yang terakhir akan menjelaskan tentang hukum kekekalan energi untuk kalor. Dan untuk perpindahan kalor itu akan dijelaskan tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama adalah tentang kalor. Apa sih yang dimaksud dengan kalor itu? Kalor adalah sebuah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan satu sama lain, hingga suhu keduanya sama dan keseimbangan termal tercapai. Kemudian, kalor itu biasanya didefinisikan dalam satuan kalor atau kal. Karena kalor itu merupakan energi, maka kalor dapat dinyatakan dengan satuan joule atau dapat disingkat dengan J. Adapun 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Kemudian, yang pertama ada kalor jenis dan kapasitas kalor. Menurut Joseph Black, kenaikan suhu suatu benda dapat digunakan untuk menentukan kalor yang tersimpan dalam benda tersebut. Kemudian, dalam hal ini juga, banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin yang disebut dengan kapasitas kalor. Kemudian kalor jenis. Kalor jenis adalah bilangan yang menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 gram atau 1 kilogram zat itu yang sebesar 1 derajat Celcius. Maka secara sistematis rumusnya adalah C sama dengan Q per M dikali delta T, atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dengan Q adalah kalor, M adalah massa zat, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu dengan derajat Celcius. Kemudian contoh soalnya yaitu contoh soal tentang kalor jenis.
air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Diketahui M-nya itu masanya adalah 3 kg. Delta T-nya adalah T2 dikurangi T1, yaitu T2-nya adalah 35 derajat Celcius dan T1-nya itu adalah 10 derajat Celcius. Maka 35 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius adalah 25 derajat Celcius. Maka delta T-nya adalah 25 derajat Celcius dan C-nya atau kalor jenisnya adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan adalah kalor atau Q-nya. Maka rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya adalah 3 kg dikali C-nya adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T-nya adalah 25 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 31.950 Joule. Jadi kalor yang diserap air tersebut adalah 31.950 Joule. Kemudian yang kedua adalah perubahan wujud dan kalor laten. Pada dasarnya, perubahan wujud suatu zat disebabkan oleh zat yang melepaskan atau menyerap kalor. Perubahan wujud suatu zat karena zat melepaskan kalor dapat berupa pengembunan, pembekuan, dan penyubliman. Sementara itu, perubahan wujud suatu zat karena zat menyerap kalor dapat berupa penguapan, peleburan, dan penyubliman. Dalam kaitannya dengan perubahan wujud zat, terdapat besaran yang disebut dengan kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat pada suhu tetap. Kemudian kalor laten itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah kalor laten lebur atau kalor lebur. Yang kedua adalah kalor laten uap atau kalor uap. Dalam hal ini, kalor beku sama dengan kalor lebur dan kalor uap sama dengan kalor embun. Kemudian proses melebur dan membeku maka berlaku persamaan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali LF. Dengan Q adalah kalor, M adalah massa zat, dan LF adalah kalor lebur atau kalor beku. Kemudian, sementara itu, pada proses mendidih dan mengembun berlaku persamaan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali LV. Q adalah kalor, M adalah massa zat, dan LV adalah kalor didih atau kalor embun. Suhu konstan ketika suatu zat mendidih disebut titik didih, sedangkan suhu konstan ketika suatu zat melebur disebut dengan titik lebur. Titik didih suatu zat sama dengan titik embunnya, sedangkan titik lebur sama dengan titik bekunya. Kemudian contoh soalnya yaitu contoh soal pada proses melebur atau membeku. Contoh soalnya, banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menuju cair adalah dengan diketahui kalor lebur emasnya itu adalah 64,5 dikali 103 Joule per kilogram. Diketahui adalah massa emasnya, M-nya adalah 1 gram. Maka 1 gram itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 kg. Dan kalor leburnya emas itu
atau LF-nya itu adalah 64,5 dikali 103 Joule per kilogram. Ditanyakan adalah Q-nya kalornya. Maka Q adalah rumusnya M dikali LF, dengan M adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 kg dikali LF-nya adalah 64,5 dikali 103 Joule per kilogram. Jadi hasilnya adalah 64,5 Joule. Jadi banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menuju cair adalah 64,5 Joule. Kemudian hukum kekekalan energi untuk kalor. Hukum kekekalan energi untuk kalor memenuhi asas yang diajukan oleh Joseph Black, yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya rendah. Hukum kekekalan energi untuk kalor ini yaitu hanya berlaku pada sistem tertutup. Maka pernyataan hukum kekekalan energi untuk kalor di atas dikenal sebagai asas Black. Secara sistematis, asas Black dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Q lepas sama dengan Q diterima, atau M1C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2, dengan M1 adalah massa benda yang melepas kalor, C1 adalah kalor jenis yang melepas kalor, delta T1 adalah perubahan suhu benda yang melepas kalor. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah kebalikan yang di sebelah kirinya. M2-nya itu adalah massa benda yang menerima kalor, C2-nya itu adalah kalor jenis benda yang menerima kalor, delta T2-nya adalah perubahan suhu benda yang menerima kalor. Sesuai dengan asas Black, pertukaran pada zat dapat ditentukan dengan mengukur kalor jenis zat dengan menggunakan kalorimeter. Kemudian, materi yang kedua yang akan dibahas adalah perpindahan kalor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kalor itu mengalir dari benda atau tempat bersuhu lebih tinggi ke benda atau tempat bersuhu ke yang lebih rendah. Maka perpindahan kalor tersebut dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Maka contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah saat kita merebus air, maka terjadi 3 cara perambatan panas sekaligus. Yang pertama adalah misalnya perpindahan panas dari api sampai ke tangan yang disebut dengan radiasi. Yang kedua adalah mendidihnya air dalam panci yang disebut dengan konveksi. Yang ketiga adalah perpindahan panas dari panci sampai ke tangan melalui gagang panci yang disebut dengan konduksi. Nah, yang pertama ada konduksi atau hantaran. Konduksi atau hantaran adalah perambatan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan massa. Biasanya terjadi pada zat padat. Nah, perhatikan gambar ini bahwa T1 itu lebih besar T2, sehingga kalor merambat dari T1 ke T2, maka laju kalor yang mengalir pada batang tersebut dirumuskan sebagai H sama dengan delta Q per delta T
sama dengan K dikali A dikali T1 dikurangi T2 per L. Dengan H adalah jumlah kalor yang merambat tiap satuan waktu atau laju aliran kalor. Dengan delta Q adalah jumlah kalor yang mengalir, delta T adalah selang waktu, K adalah koefisien konduksi termal, A adalah luas penampang batang, T1 dikurangi T2 adalah delta T-nya dengan suhu derajat Celcius, dan L adalah panjang batang. Kemudian yang kedua ada konveksi atau aliran. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang banyak terjadi pada zat cair dan gas. Dengan rumus Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Dengan Q per T adalah laju konveksi kalor, H adalah koefisien konveksi, A adalah luas permukaan, dan delta T adalah perbedaan suhu dengan Kelvin. Yang ketiga ada radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Laju energi radiasi yang dipancarkan oleh setiap benda menurut Stefan Boltzmann itu dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan delta Q per delta T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Dengan P adalah laju energi radiasi atau daya radiasi, yaitu kalor yang dipancarkan oleh benda. Delta Q adalah energi kalor radiasi, delta T adalah selang waktu, E adalah emisivitas, sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann, A adalah luas permukaan benda, dan T adalah suhu mutlak benda yaitu Kelvin. Kemudian ada contoh soal yaitu contoh soal tentang konveksi atau aliran. Sebuah dinding bersuhu relatif tetap 25 derajat Celcius pada suhu udara luar 18 derajat Celcius. Hitung kalor yang hilang selama 3 jam. Karena konveksi kalor jika luas dinding 15 meter persegi dan H sama dengan 3,5 Joule. Rumus dari konveksi ini adalah Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Karena yang ditanyakannya itu adalah kalor, maka Q sama dengan H dikali A dikali delta T dikali waktu. Sudah diketahui bahwa H-nya itu adalah 3,5 Joule, A-nya itu adalah 15 meter persegi, delta T-nya itu adalah selisih dari 25 derajat Celcius dikurangi 18 derajat Celcius adalah 7 derajat Celcius. 7 derajat Celcius ini sama dengan 7 Kelvin karena selisih suhu 7 derajat Celcius itu sama saja dengan 7 Kelvin dan T sama dengan 3 jam. 3 jam ini kita ubah ke dalam detik, maka 3 jam ini sama dengan 10.800 detik. Sesudah diketahui, maka tinggal substitusi ke dalam rumus, yaitu Q sama dengan H dikali A dikali delta T dikali waktu. Hanya itu adalah 3,5 Joule dikali A-nya itu adalah 15 meter persegi dikali delta T adalah 7 Kelvin dikali adalah waktu adalah 10.800 detik. Maka hasilnya adalah 3,969 dikali 10 pangkat 6 Joule. Jadi kalor yang hilang adalah 3,969 dikali 10 pangkat 6 Joule. Sekian penjelasan tentang kalor dan perpindahan kalor.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu oleh Dian Putri. Baik, terima kasih Saudari Fairuz. Di sini saya Dian Putri Rohmah, saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika. Di mana materi termodinamika yang saya akan jelaskan ini berkaitan dengan konsep-konsep dasar termodinamika dan hukum satu termodinamika. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu berkaitan dengan konsep-konsep dasar termodinamika. Pengertian dari termodinamika. Termodinamika merupakan cabang ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja entropi, kespontanan proses, dan mekanika statik. Sistem termodinamika dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Di mana sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Yang kedua adalah sistem tertutup, adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perubahan kalor antara sistem tersebut dengan lingkungannya, tetapi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Yang ketiga adalah sistem terbuka, adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Seperti gambar yang di bawah ini. Nah, gambar yang ini adalah sistem terisolasi. Yang tengah ini adalah gambar sistem tertutup atau close. Yang di sini adalah gambar sistem terbuka atau open. Lalu, pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan, batas atau dinding yang memisahkan sistem tersebut dengan lingkungan dapat berupa dinding diatermik dan dinding adiabatik. Di mana dinding diatermik adalah batas antara sistem dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Sedangkan dinding adiabatik adalah batas antara sistem dan lingkungan yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya. Lalu kita masuk ke usaha dalam termodinamika. Untuk memahami konsep usaha dalam termodinamika, perhatikan gambar di samping ini. Gambar ini merupakan gambar yang memperlihatkan sebuah tabung yang ditutup dengan sebuah piston yang dapat bergerak bebas tanpa adanya gesekan, dan tabung ini berisi gas ideal. Berat piston diabaikan sehingga tekanan yang dikerjakan gas sama dengan tekanan udara yang ada di luar. Jika gas dalam tabung dipanaskan pada tekanan tetap, maka gas tersebut akan memuai dan mendorong piston dengan gaya F, sehingga piston bergeser sejauh delta S. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gas memperlakukan usaha yang disimbolkan dengan W yang besarnya dapat dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S, di mana W adalah usaha, F ini adalah gaya, delta S ini adalah perubahan dari jarak. Nah, rumus yang W sama dengan F dikali delta S, F-nya ini dapat diubah menjadi P dikali A. Maka W sama dengan P dikali A dikali delta S. Dengan ketentuan, W-nya ini adalah usaha mekanik gas, P-nya ini adalah tekanan gas, delta S-nya ini adalah pergeseran piston, dan A-nya ini adalah luas penampang tabung. Tetapi karena A dikali delta S ini bisa diubah menjadi delta V, di mana delta V ini adalah V2 dikurangi V1, maka persamaannya menjadi W
sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Dengan ketentuan delta V adalah perubahan volume di mana memiliki M sama dengan pangkat 3. Lalu selanjutnya adalah perubahan energi dalam. Energi dalam merupakan kuantitas mikroskopis zat atau gas yang tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi, ketika suatu zat atau gas mengalami perubahan keadaan, maka perubahan energi dalam zat tersebut dapat ditentukan atau diukur secara langsung. Secara matematis, perubahan energi dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah delta U sama dengan U2 dikurangi U1. Dengan ketentuan, delta U adalah perubahan energi dalam sistem zat, U2 adalah energi dalam akhir sistem zat atau gas, U1 adalah energi dalam awal sistem zat atau gas. Lalu kita masuk ke perubahan energi dalam untuk sistem gas monoatomik dan gas diatomik. Sebagai berikut nih. Untuk gas monoatomik, yaitu rumusnya delta U sama dengan 3/2 dikali delta V delta F dikali V sama dengan 3/2 dikali N dikali K dikali delta T sama dengan 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Sedangkan untuk gas diatomik dibagi menjadi 3, yaitu pada suhu rendah kurang lebih 300 K, pada suhu sedang kurang lebih dari 500 Kelvin, pada suhu tinggi kurang lebih dari 1000 Kelvin. Nah, untuk suhu rendah kurang lebih dari 300 Kelvin, yaitu rumusnya delta U sama dengan 3/2 dikali N dikali K dikali delta T sama dengan 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Sedangkan untuk suhu sedang kurang lebih dari 500 Kelvin, rumusnya adalah delta U sama dengan 5/2 dikali N dikali K dikali delta T sama dengan 5/2 dikali N dikali R dikali delta T. Sedangkan yang terakhir yaitu untuk suhu tinggi yaitu kurang lebih dari 1000 Kelvin, rumusnya adalah delta U sama dengan 7/2 kali N kali K dikali delta T sama dengan 7/2 dikali N dikali R dikali delta T. Lalu kita selanjutnya masuk ke proses-proses termodinamika. Proses-proses termodinamika dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama adalah proses isotermik, di mana ini adalah proses yang terjadi pada suhu tetap. Rumusnya itu adalah W sama dengan N dikali R dikali T kali ln V2 dibagi V1. Lalu yang kedua adalah proses isobarik, di mana proses ini adalah proses yang terjadi pada tekanan tetap. Rumusnya adalah W sama dengan P dikali delta V, di mana delta V ini sama dengan V2 dikurangi V1, maka rumusnya adalah W sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Lalu yang ketiga adalah proses isokorik, di mana adalah proses yang terjadi pada volume tetap. Rumusnya adalah W sama dengan 0. Lalu yang keempat adalah proses adiabatik. Proses perubahan keadaan gas yang tidak mengalami pertukaran kalor atau tidak ada kalor yang masuk atau yang keluar dari sistem atau gasnya. Rumusnya adalah W sama dengan 1 dibagi konstanta Laplace dikurangi 1 dikali P1 kali V1 dikurangi P2 dikali V2. Lalu kita masuk ke contoh soal. Suatu gas dimampatkan sehingga volume berkurang dari 5,0 liter menjadi 3,5 liter pada tekanan konstan 1,0 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Hitunglah usaha luar yang dilakukan pada gas tersebut. Nah, ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita ketulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah V1 sama dengan 5,0 liter, V2 sama dengan 3,5 liter,
P-nya sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Karena gas dimanfaatkan, maka rumusnya adalah W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Kita masukkan rumusnya, yaitu P-nya adalah 1,0 dikali 10 pangkat 5 PA dikali V2-nya 3,5 liter dikurangi V1-nya 5,0 liter. Maka kita tulis sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat 5 PA dikali negatif 1,5 liter. Kita tulis lagi sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat 5 Pascal dikali negatif 1,5 dikali 10 pangkat negatif 3 pangkat 3. Maka sama dengan negatif 150 Joule. Jadi besarnya usaha luar yang dilakukan pada gas adalah 150 Joule. Lalu kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah materi tentang hukum 1 termodinamika. Ketika suatu kalor Q diberikan pada suatu sistem gas, maka terjadilah perpindahan energi dari lingkungan ke sistem atau gas, dan sistem tersebut dapat dikatakan melakukan usaha atau W pada lingkungan. Karena perubahan energi dari sistem dinyatakan dengan delta U, maka hubungan kalor atau Q, usaha atau W, dan perubahan energi dalam delta U memenuhi persamaan. Persamaannya adalah delta U sama dengan Q dikurangi W. Hukum 1 termodinamika dapat dinyatakan meskipun energi panas kalor telah berubah menjadi usaha luar dan perubahan energi dalam, tetapi jumlah seluruh energi itu selalu tetap. Hukum 1 termodinamika merupakan ungkapan lain dari hukum kekekalan energi. Untuk rumus hukum termodinamika yang di atas ini ada beberapa kesepakatan yang sudah disepakati, yaitu Q bernilai positif jika energi diserap oleh sistem atau sistem menerima kalor, dan bernilai negatif jika energi dilepaskan dari sistem atau sistem melepaskan kalor. Lalu materi selanjutnya, hukum 1 termodinamika untuk proses isotermik. Nah, hukum ini tuh adalah untuk proses gas pada suhu tetap isotermik, maka delta T-nya itu sama dengan 0. Sehingga delta U-nya juga sama dengan 0. Sementara itu, usaha pada isotermik adalah W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 dibagi V1. Seperti rumus yang sebelumnya. Maka hukum 1 termodinamika untuk proses isotermik dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan W atau Q sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 dibagi V1. Lalu yang kedua adalah hukum 1 termodinamika untuk proses isobarik. Pada isobarik, usaha yang dikerjakan oleh lingkungan memenuhi persamaan W sama dengan P dikali delta V, sehingga hukum 1 termodinamika untuk isobarik adalah delta U sama dengan Q dikurangi P dikali delta V. Lalu yang ketiga adalah hukum 1 termodinamika untuk proses isohorik. Pada isohorik, usaha yang dikerjakan oleh sistem pada lingkungan adalah W sama dengan 0. Sehingga hukum 1 termodinamika untuk isohorik sebagai berikut. Delta U sama dengan Q. Lalu yang keempat adalah hukum 1 termodinamika untuk proses adiabatik. Pada adiabatik, sistem tidak menerima maupun melepaskan kalor ke lingkungannya, maka Q sama dengan 0. Sehingga hukum 1 termodinamika untuk adiabatik adalah delta U sama dengan negatif W. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Saya memiliki soal kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem, dan sistem melakukan usaha 2500 Joule pada lingkungan. Perubahan energi dalam sistem adalah, ada pilihan gandanya yaitu A-nya itu 500 Joule, B-nya 550 Joule, C-nya itu 450 Joule, D-nya itu 700 Joule, dan E-nya itu adalah 600 Joule. Untuk pembahasannya, kita tulis yang diketahui kalau kalornya itu adalah 3000 Joule,
dan usahanya adalah 2500 Joule. Nah, ditanyakannya adalah perubahan energi dalam. Untuk hukum satu termodinamika, rumusnya tadi seperti yang slide sebelumnya adalah delta U sama dengan Q dikurangi W. Dengan aturan tanda Q positif jika kalor yang ditambahkan pada sistem. Lalu W positif jika sistem melakukan usaha pada lingkungan. Lalu yang Q adalah Q negatif adalah jika kalor dilepaskan oleh sistem. Lalu yang W negatif adalah jika lingkungan melakukan usaha pada sistem. Jadi rumusnya kita masukkan ke rumus ya. Q sama W-nya ke rumus yang ini. Jadi delta U sama dengan 3000 dikurangi 2500 sama dengan 500. Jadi dapat disimpulkan energi dalam sistem bertambah 500 Joule. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha 2500 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah ada pilihan gandanya, yaitu yang A 5500, yang B 4500 Joule, yang C 450 Joule, dan yang D 700 Joule, dan yang E 600 Joule. Kita langsung ke pembahasannya. Pembahasannya kita tulis dulu yang diketahui. Kalor Q-nya itu adalah 2000 Joule, usaha atau W-nya negatif 2500 Joule, dan yang ditanyakannya adalah perubahan energi dalam sistem. Jawabannya kita tulis dulu rumusnya delta U sama dengan Q dikurangi W, yaitu di mana delta U sama dengan Q-nya 2000 dikurangi W-nya negatif 2500. Maka delta U sama dengan 2000 ditambah 2500. Maka delta U sama dengan 4500 Joule. Jadi energi dalam sistem bertambah 4500 Joule. Nah, 4500 Joule adalah di option yang B. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Alia Afrilianti. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian Putri. Saya Alia Afrilianti akan menjelaskan materi secara singkat tentang hukum 2 termodinamika, entropi, dan mesin kalor. Kita masuk ke hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Yang ketiga, pada proses reversible, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversible. Selanjutnya, bunyi hukum 2 termodinamika. Untuk menjelaskan tidak adanya reversibilitas, para ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum 2 termodinamika dengan pernyataan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Selanjutnya, entropi. Pengertian entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Entropi sama seperti halnya tekanan dan temperatur, yang merupakan salah satu sifat dari sifat fisis yang dapat diukur dari sebuah sistem. Apabila jumlah kalor Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversible, maka suhu konstan. Maka besarnya perubahan entropi sistem yaitu delta S sama dengan Q per T, dengan delta S sama dengan perubahan entropi dengan satuan Joule per Kelvin. Q sama dengan kalor, satuannya Joule, dan T sama dengan suhu, satuannya yaitu Kelvin.
Selanjutnya, mesin kalor. Sebuah mesin kalor adalah suatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Ciri-cirinya, mesin kalor memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir. Yang kedua, sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja atau campuran bensin udara dalam mesin mobil. Yang ketiga, sisa dari kalor input heat dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir. Selanjutnya, skema mesin kalor. Gambar ini melukiskan skema mesin kalor. KH menyatakan besarnya input kalor dan subscript H menyatakan hot reservoir. QC menyatakan besarnya kalor yang dibuang dan subscript C mempresentasikan cold reservoir. Yang ketiga, W mempresentasikan kerja yang dilakukan. Selanjutnya, ketika sebuah sistem melakukan proses siklus, maka tidak terjadi perubahan energi dalam pada sistem. Dari hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa delta U sama dengan Q dikurangi W, 0 sama dengan Q dikurangi W, maka Q sama dengan W. Q sama dengan QH ditambah QC sama dengan harga nilai mutlak QH ditambah harga nilai mutlak QC. Maka W sama dengan Q sama dengan QH ditambah QC. Maka W sama dengan harga nilai mutlak QH ditambah harga nilai mutlak QC. Selanjutnya, untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, sebuah mesin kalor harus menghasilkan jumlah kerja yang besar dan kalor input yang kecil. Karenanya, efisiensi E dari suatu mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin W dengan kalor input pH. Maka E sama dengan kerja yang dilakukan per input panas sama dengan W per pH. Selanjutnya, jika kalor input semuanya dikonversikan menjadi kerja, maka mesin akan mempunyai efisiensi 100 karena W sama dengan pH. Dikatakan mesin ini memiliki efisiensi 100, idealnya demikian. Tetapi hal tersebut tidak mungkin, PC tidak sama dengan 0. Sebuah mesin harus mengikuti prinsip konservasi energi. Sebagian dari kalor input pH diubah menjadi kerja W, dan sisanya QC dibuang ke cold reservoir. Jika tidak ada lagi kehilangan energi dalam mesin, maka prinsip konservasi energi pH sama dengan W ditambah QC. Maka W sama dengan pH dikurangi QC. E sama dengan W per pH. Maka E sama dengan pH dikurangi QC per pH sama dengan 1 dikurangi QC per pH. Nah, sekarang setelah pemaparan materi, saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, suatu mesin kalor menghasilkan usaha 2000 Joule dan membuang kalor sebanyak 5000 Joule dalam satu siklus. Efisiensi mesin tersebut adalah pembahasannya. Yang pertama, kita diketahui usaha yang dihasilkan mesin atau W sama dengan 2000 Joule. Kalor yang dibuang atau KL sama dengan 5000 Joule. Kalor yang diserap atau KH sama dengan 2000 ditambah 5000 sama dengan 7000 Joule. Ditanyakan efisiensi mesin kalor. Lalu penyelesaiannya E sama dengan W per pH sama dengan 2000 per 7000. Hasilnya yaitu 0,286. Kita ubah menjadi ke sebuah persen sama dengan
2,86%. Jadi efisiensi mesin tersebut adalah 2,86%. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 550 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin melepas kalori 3000 Joule dengan suhu rendah 375 Kelvin, tentukan perubahan entropi pada reservoir panas. Penyelesaiannya, kita harus mencari dulu kalori serap, yaitu TH per TC sama dengan QH per QC, yaitu 550 Kelvin per 375 Kelvin sama dengan QH per 3000 Joule. Maka QH sama dengan 550 dikali 3000 per 375 Joule sama dengan QH yaitu 4400 Joule. Sekarang kita mencari perubahan entropi pada reservoir panasnya. Delta SH sama dengan QH per TH. Delta SH sama dengan 4400 Joule per 550 Kelvin. Maka hasilnya Delta SH sama dengan 8 Joule per Kelvin. Maka perubahan entropi pada reservoir panas adalah Delta SH sama dengan 8 Joule per Kelvin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.